ini daripada sudah berapa, kemudian gula darahnya hari ini sudah berapa, kemudian bagaimana kondisi kesehatannya tentang HIV, boleh melakukan tes gratis besok. Daripada penasaran, para bisa tidur, datanglah bergabung bersama kami besok. Silakan lakukan pemeriksaan gratis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula dan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula bahwa besok pada tanggal 1 Desember lokasi bertempat di Taman Kota Sanana akan diadakan di Jalan Sehat dimulai pada jam 6 pagi, kemudian dilanjutkan dengan jumpa, ada juga makan buah, ada event talk show atau bincang sehat yang akan dihadiri oleh dokter spesialis, Dr. Ivan, kemudian Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Kepala Dinas Kesehatan, dan juga dari organisasi-organisasi profesi lainnya dan dari Puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan karena itu faktor resikonya itu sepertinya itu dah. Bapak-bapak silakan disematkan juga pita merahnya di bapak-bapak di belakang. Baiklah, para instruktur Zumba kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini sudah siap? Musiknya ready Pak? Ready? Oke. Kita sudah siap. Ibu-ibu juga sudah siap? Ibu Kades siap? Oke. Pak dokter mau nonton saja katanya. Oke. Baiklah, silakan musiknya bermain. Dan instruktur Zumba mengambil alih panggung ini, silakan. Kurang ini kayaknya gara-gara begadang ini. Selamat pagi. Keren. Tolong atur jarak sampai ke depan sini juga boleh ibu-ibu. Masih depan masih luas. Maju. Aturnya dengan tangan ibu-ibu biar sebentar. Iya, aduh semangat deh. Oke. Terima kasih, saya telah diundang untuk mengisi Zumba pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Zinfira Demers. Ini adalah teman-teman saya. Semoga kita pagi hari ini semua happy dan sehat. bergabung dengan masyarakat seperti biasa. Jangan mendiskriminasi para Oda, tetapi penyakitnya lah yang harus kita perangi, bukan orangnya yang harus kita musuhi. Oleh pagi hari ini sebenarnya saya ditemani oleh Abang Jimmy, tapi sepertinya beliau tadi malam pulangnya lat sekali mempersiapkan acara pada pagi hari ini, jadi saya bersolo ria dan ditemani oleh ibu-ibu semua. Selamat datang Pak Dokter. Iya, baiklah. Bapak Ibu sekalian, kami mohon perhatiannya. Kita akan langsung saja memulai diskusi publik atau bincang santai bersama. Iya, untuk sementara pemeriksaan kesehatan kita pending sebentar. Untuk ibu-ibu tim pemeriksa, untuk pemeriksaannya kita pending sebentar karena kita akan memulai diskusi publik atau bincang santai bersama narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah bersama-sama kita di panggung hari ini. Karena hari ini sudah ada salah satu audis kita yang sampai detik ini selalu semangat untuk konsumsi obat, sehingga beliau alhamdulillah
kita, yaitu dari Komisi 3 Bidang Kesehatan, Bapak Abdul Qadir Sabsuha atau yang biasa disapa Om Dade. Halo Om Dade, ya sehat hari ini? Ya Alhamdulillah. Ya kemudian ada juga Bapak yang sangat ganteng pada pagi hari ini, Bapak Dr. Ivan, spesialis penyakit dalam. Sehat dok pagi ini? Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya yaitu yang cantik, yang paling cantik di atas panggung juga ada Ibu Kadis Kesehatan, Ibu Suryati. Ibu sehat pagi ini? Ya Alhamdulillah. Ya, dan di samping Ibu Kadis ada juga Ibu Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula. Ya, untuk itu saya langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosdiana Pura sebagai moderator pada diskusi publik atau bincang sehat pada pagi hari ini. Di sini tema Hari HIV/AIDS pada hari ini kita selalu mengulanginya dari tadi, yaitu satukan langkah cegah HIV, semua setara akhiri AIDS. Ya, ini tema yang cukup mendalam, tema yang cukup menarik untuk kita sama-sama diskusikan pada pagi hari ini. Ya, tapi sebelum kita memulai diskusi lebih jauh lagi, terlebih dahulu saya akan ke Ibu Kepala Dinas Kesehatan untuk dapat memaparkan terkait situasi terkini HIV di Kabupaten Kepulauan Sula. Sudah seberapa yang harus kita prihatin bersama atau kita sama-sama satukan langkah untuk cegah HIV dan setara dalam penanggulangan AIDS ini. Ya, mari sama-sama kita ikuti. Untuk itu kepada Ibu Kepala Dinas disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dade dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Yang saya hormati Pak Dokter selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kepulauan Sula, Ibu Wakil Bupati Kepulauan Sula yang saya hormati, Ibu Ketua Persib Kabupaten Kepulauan Sula yang mewakili Ibu Bayangkari beserta seluruh krunya, teman-teman Dinas Kesehatan, Ibu Kadis KB, Ibu Kadit P2 dan seluruh keluarga besar dan seluruh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Baik, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah, nikmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia yang bertepatan di tanggal 1 Desember 2022. Baik, saya pikir ini adalah sebuah kegiatan yang sangat menarik karena kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan harus selalu kita lakukan. Kita harus gerakan kegiatan-kegiatan seperti ini, mengingat kegiatan-kegiatan seperti ini bagaimana tujuannya adalah bagaimana kita pemerintah dan masyarakat itu punya cara berpikir yang sama, punya pengetahuan yang sama terkait dengan HIV/AIDS. Baik, saya langsung saja menyampaikan terkait dengan situasi kasus HIV di Kabupaten Kepulauan Sula. Dari data yang kami miliki di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula terkait penyebaran kasus HIV Kabupaten Kepulauan Sula dari tahun 2019 sampai tahun 2022, ini sangat, kalau saya menyampaikan ini miris, karena ketersebarannya itu 2 pulau ini merata. Kalau di tempat-tempat lain mungkin sistemnya kita hanya mungkin lokalisasinya satu tempat, tapi untuk di Kabupaten Kepulauan Sula, kalau saya melihat petanya ada yang dikasih warna merah, ini 2 pulau ini semuanya ada. Semuanya ada. Di Pulau Mamoli juga ada, di Pulau Sulawesi juga ada. Dengan jumlah pasien atau yang sudah terinfeksi itu sebanyak 22 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Kadis Kesehatan. Ya, jadi Ibu kita diskusi sebentar terkait situasi terkini tadi yang Ibu telah paparkan. Ya, sama-sama kita mendengar tadi bahwa kalau tidak salah tadi saya dengar untuk 2022 sendiri kita sudah mencatat sebanyak 22 kasus ya Bu,
Ya, jadi untuk 2022 sendiri ada 22 kasus yang tadi telah Ibu paparkan. Tapi saya dengar juga untuk dari 2019, dari beberapa tahun terakhir, dari 2019 sampai 2022, tadi kalau tidak salah ada 59 kasus yang telah tercatat. Jadi ada 59 kasus ya Ibu untuk dari 2019 sampai 2022 yang tercatat di Kabupaten Kepulauan Sula. Itu belum termasuk ya Bu yang berobat keluar atau yang tercatat di luar Kabupaten Kepulauan Sula. Ya, kemudian tadi sangat benar juga yang Ibu bilang bahwa kesehatan bersama dengan Satpol PP atau Justisi itu melakukan razia sekaligus pemeriksaan HIV. Dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan satu pasien lagi yang positif HIV. Dan dari positif HIV itu setelah dilakukan konseling ternyata satu pasien itu dia mempunyai lebih dari satu pasangan. Ya, pasti Ibu semakin penasaran kan? Penasaran juga, was-was juga kan? Ya, tapi tidak perlu setakut itu karena nanti kita akan bahas lebih rinci lagi terkait HIV dan apa yang harus kita lakukan. Ya, tapi sebelum kita lanjut pada pemateri berikutnya, mungkin kita dengar dulu ODIF atau orang dengan HIV yang sampai sekarang bisa survive, bisa berhasil dalam konsumsi obat ARV. Sejak saya periksa di rumah sakit, waktu saya sakit pada tahun kemarin, tahu bahwa saya tidak dikasih tahu bahwa saya ada penyakit itu HIV. Cuma yang saya tahu itu paru-paru, TBC begitu. Nah, itu saya sakit kedua, baru saya dikasih tahu sama aku kurang tahu apakah itu suster atau apa. Yang penting yang di rumah sakit yang bilang katanya kamu ada penyakit ini, penyakit HIV. Nah, dari situ saya tahu. Itu awal tahun 2021. Kalau pertama saya ingat tahun masuk. Kalau kan 3 kali saya masuk ke 3 kalinya pada bulan 4 tahun 2021. Perasaan saya itu nggak tahu, tidak ada harapan lagi mau hidup begitu karena penglihatan juga itu sudah tinggal ini lagi, nggak terang lagi begitu. Nah, tidak ada harapan lah begitu saya punya perasaan. Selain itu cuma selain paru-paru itu saya dikena serang juga. Nah, terus dengan itu dikasih tahu HIV itu. Itu seperti apa? Kondisi kesehatan saya itu sangat lemah, tidak ada daya begitu. Daya tubuh itu kekuatannya tidak ada, lemah sekali. Sampai saya tidak bisa jalan begitu. Cuma bicara ya bisa, tapi kalau untuk mau bergerak, mau ini tidak bisa. Kalau keluarga saya belum saya kasih tahu. Adapun juga mereka tahu, mungkin dari orang lain. Tapi kalau saya belum. Cuma saya kasih tahu saya ini sakit. Yang saya tahu itu penyakit saya itu TBC dengan lambung. Ada perlakuan yang berbeda karena waktu dia pulang itu saya punya sepupu sempat pingsan di situ. Dia dengar bahwa saya itu sakit itu HIV. Iya. Setelah sama-sama kita mendengar, tadi adalah salah satu suara dari ODIF atau orang dengan HIV yang tadi sempat kita dengar pernah mendapat juga dijauhi dari keluarga yang mendengar langsung pingsan, ya, kemudian sempat merasa tidak ada harapan hidup, sakit-sakit 3 kali, tadi dibilang 3 kali masuk rumah sakit, ya. Jadi selanjutnya kita akan diskusi atau berbincang dengan dokter spesialis penyakit dalam yang nanti bisa menceritakan lebih rinci terkait dengan penyakit HIV ini. Kenapa sampai tadi Bapak yang tadi kita sama-sama mendengar suaranya dapat merasakan hal seperti itu. Ya, untuk itu langsung saja kepada Pak Dr. Ivan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua PKK Kabupaten Kepulauan Seribu, Ibu Dr. Persib, Ibu Kadis Kesehatan, Ibu Kadis KB, Ibu ini, dan Ibu Bayangkari mewakili Ibu Baya, serta Bapak Dadi dan teman-teman dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, dan yang saya banggakan teman-teman dari RSUD sana. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini pada diskusi publik pagi ini yang membahas tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS sendiri ini sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Ibu Kadis bahwa ini merupakan fenomena gunung es. Karena apa? Yang tercatat, yang terregistrasi jumlah pasien 22, itu kemungkinan yang tersebar di luar bisa 5 sampai 10 kali lipat dari jumlah yang ada. Oleh karena itu, pada diskusi publik yang ini mudah-mudahan saya bisa memberikan pemahaman, pengetahuan yang benar-benar utuh kepada para peserta. HIV dan AIDS sendiri ini merupakan sesuatu yang beda, tidak sama. Karena apa? HIV adalah virusnya. Singkatannya itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Sedangkan AIDS adalah penyakit yang ditimbulkan oleh HIV itu sendiri. Jadi beda. Ketika seseorang dia tertular dengan HIV kemudian menjadi bergejala, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Seringkali datang di rumah sakit sudah dengan gejala yang berat, pasien dengan anemia berat, bahkan pernah dirawat dengan AB yang cuma 2, atau datang sudah dengan penyakit turun tiba-tiba, sariawannya banyak, sariawan, batu lama, batunya di bulan, lebih dari 1 bulan. Kalau ada saudara keluarga yang pun gejala kayak begitu, tuh terasa sudah tahu, bisa tahu, itu mungkin diedukasi untuk diperiksa. Mentret, diare berkepanjangan, itu gejala paling khas. Yang lagi bilang orang makan racun, supaya kasus kayak gitu, lebih dari 1 tidak berkasus bahwa makan racun, padahal yang ada adalah positif dengan HIV/AIDS. Jadi pencegahan yang seperti tadi bahwa jangan gonta-ganti pasangan. Kalaupun harus berhubungan seks, pakai pengaman. Kondom akan mencegah terjadi penularan penyakit menular seksual. Kondom juga mencegah terjadi penularan HIV/AIDS. Yang sama ada kasus datang pasien dengan buang air kecil saat ditanyakan oleh ibu-ibu. Yang perlu ini saya ini kembali dok, tadi untuk penularannya tadi ya dok, jadi penularannya tadi tidak menular ketika kita berdekatan, tidak menular ketika kita berciuman ya dok, mohon maaf ya, berciuman tidak menularkan HIV. Kemudian kita berolahraga bersama yang tadi dokter bilang tidak menularkan HIV. Kita duduk bersama, makan bersama, tidak menularkan HIV. Ya, kemudian tadi yang dokter bilang yang cukup menarik juga untuk menjadi perhatian kita bersama, yaitu LSL atau lelaki seks lelaki atau lelaki dengan lelaki ya dok. Ya, karena dari data yang dipaparkan tadi, jumlah kasus tadi memang sekarang dia bergeser. Kalau dulu adalah PSK yang pekerja seks yang menjadi korban banyak terinfeksi HIV, sekarang malah dia bergeser. Dia banyak ke ibu rumah tangga, dia banyak ke LSL atau lelaki sesama lelaki, dan itu terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula. Data yang tadi telah dipaparkan oleh Ibu Kadis dan juga telah dipaparkan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Ya, sebelum kita lanjut kepada Bapak Komisi 3,
untuk terkait dukungan pemerintah terhadap program HIV sendiri. Saya merasa saya harus memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk dapat berdiskusi langsung dengan dokter, karena wajah-wajah ibu-ibu di bawah cukup penasaran dengan HIV itu sendiri. Ya, jadi mungkin pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan untuk dua penanya dulu, untuk kepada dokter spesialis kita yang hadir sama-sama pada pagi hari ini. Ayo ibu-ibu yang penasaran, yang mau bertanya tentang seputar HIV, apakah kita harus apa yang harus kita lakukan, apakah kita harus menjauhi orang dengan HIV, atau apakah terinfeksi, adakah obat yang kita bisa konsumsi atau kita dapatkan untuk kita dapat bertahan hidup seperti orang dengan bukan HIV. Ya, ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang di belakang yang mau bertanya tentang HIV? Iya, ada. Rumah sakit anak-anak. Jadi pada kondisi yang jumlah virusnya tidak terdeteksi atau rendah di bawah 200, kalau secara klinis gejala itu pasiennya pasti dalam kondisi yang tanpa keluhan. Tapi itu juga saya bisa dipastikan karena tetap dianjurkan untuk pemeriksaan jumlah virus dulu sebelum yang bersangkutan misalnya bisa berhubungan seks dengan pasangannya. Begitu ya Pak. Tadi saya lupa tanya Bapak namanya siapa. Oke, masih ada yang mau bertanya? Kita untuk pertanyaannya kita pending dulu karena cuaca, jadi mungkin kita langsung lanjut kepada pemateri berikutnya, yaitu dukungan pemerintah daerah terhadap program HIV sendiri. Untuk ibu-ibu yang masih penasaran, mungkin nanti dapat melakukan konsultasi dengan teman-teman kita di setiap puskesmas. Itu ada tim untuk HIV, jadi nanti bisa mengunjungi puskesmas masing-masing atau bisa dengan dokter Ivan ya dok. Ya, untuk itu kepada Bapak Abdul Qadir Sabsuha atau Om Dade, disilakan. Terima kasih. Membawa acara yang sangat cantik, yang sangat luar biasa, menanggapi segala hal yang baik dari pemateri pertama, pemateri kedua, dan sangat luar biasa. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang menyelenggarakan kegiatan ini. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Sula, Ibu Suryati Abdullah, dan jajarannya, Pak Dr. Ivan. Ini adalah dokter kita, satu-satunya dokter ahli dalam di Kabupaten Kepulauan Sula. Beliau adalah putra daerah sini, putra Sula, yang selama ini dapat jabatan. Beliau di Sula tidak dapat jabatan, beliau tetap di Sula. Dan ini adalah orang yang sangat luar biasa. Kita harus memberi apresiasi. Masyarakat Sula harus berterima kasih kepada beliau, karena kami juga selaku anggota DPR sangat memperhatikan beliau, karena beliau ini sangat dekat dengan kami DPR dan sangat dekat dengan rakyat, apalagi menyangkut dengan masalah HIV. Beliau banyak yang menangani. Ibu Ketua PKK Kabupaten Kepulauan Sula yang saya hormati, Ibu dari Bayangkari yang saya hormati, tadi Ibu dan Dim yang baru saja menyampaikan pertanyaannya kepada tim materi tentang bagaimana penanggulangan dan kira-kira apa yang nanti akan kenapa tadi dibilang cium juga tidak menjadi permasalahan. Artinya cium, baku polo, olahraga bersama, makan bersama, minum bersama, HIV tidak menular. Akan tetapi ada beberapa kasus yang kemudian hari ini Pak Dok, ini saya belum masuk kepada materi ini, akan tetapi sebenarnya saya juga ingin bertanya kepada Pak Dokter, karena ada beberapa kasus di dalamnya, misalnya ibu pada saat sebelum pemeriksaan ibu itu sakit biasa-biasa saja, tetapi ketika diperiksa ternyata ibu mengandung mendapat terinfeksi HIV. Selain ibu ada bapak, dan bapaknya juga menderita yang sama. Kemudian selain bapak ada anaknya juga. Ini kasus yang kemudian beberapa tahun yang silam kami pernah mendapatkan informasi itu.
Sehingga dengan demikian, kami selaku DPR tentunya sebuah lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, itu kami sangat berharap kepada pemerintah untuk segera kita saling kerjasama. Saling kerjasama, baik itu dari pihak kesehatan, rumah sakit, maupun seluruh warga masyarakat ikut serta untuk membasmi, untuk menanggulangi serta melakukan suatu pencegahan sehingga tidak lagi terjadi hal yang seperti itu. Nah, untuk itu selaku DPR tentunya harus berbicara tentang bagaimana peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang itu. Untuk itu kami Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sulawesi. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Komisi 3 yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya hadir bersama-sama kami pada kesempatan kali ini. Kemudian kepada Dokter Ivan, terima kasih banyak atas keringanan kakinya untuk memenuhi undangan kami pada hari ini. Semoga apa yang tadi telah Bapak jelaskan, kita sama-sama pada hari ini bisa paham dan setelah ini kita tidak ada lagi diskriminasi ataupun stigma terhadap ODA dan ODI. Ya, kemudian terima kasih juga Ibu Kadis waktunya pagi ini bersama-sama dengan kita memberikan semangat kepada teman-teman dinas kesehatan untuk bekerja. Ibu Kadis, terima kasih banyak atas waktunya. Akhir kata untuk ibu-ibu keperwakilan dari PKK, Persib, Bayangkari maupun Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika awal acara sampai selesai ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, karena kesalahan itu hanya kesempurnaan yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhir kata saya tutup dengan tema jauhi virusnya, bukan orangnya. Satukan langkah cegah HIV semua secara adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.